Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mulia yang dirahmati Allah SWT? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat fillah rahimakumullah, ayah bunda semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan kultum pada sore hari ini dari SD Tahfidzul Quran Islam Fitri 2 tentang healing with Quran, atau keutamaan bagaimana kita berdekatan dengan Al-Quran. Ayah bunda rahimakumullah, alhamdulillah sampai sedetik ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya, indahnya berkah Ramadan, ya. Di mana kita bisa menjalankan segala aktivitas, baik itu wajib maupun sunnah-sunnahnya, ya. Contohnya berpuasa Ramadan karena itu wajib bagi setiap muslim, kemudian tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, ya. Tapi tidak hanya bulan Ramadan saja yang bisa kita lakukan. Di hari lain insya Allah kita tetap bisa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, dimana kata para ulama dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang bulan Ramadan, bagaimana Allah menurunkan kitab Al-Quran melalui malaikat Jibril, ya, antaranya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran diturunkan tepat pada bulan Ramadan. Allah tidak salah memilih kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, untuk siapa, bagaimana, dan tujuannya apa, ya. Jadi Allah mengetahui apa yang memang menjadi tujuan manusia itu, bagaimana manusia itu memakai atau menggunakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan cara membaca Al-Quran, seperti itu. Alhamdulillah, Ramadan bulan mulia, bulan yang penuh berkah bagi kita semuanya, bulan Al-Quran, ya. Bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia sehingga Al-Quran itu tidak kita sia-siakan. Nah, biasanya kita memiliki kebiasaan, ya, di bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quran atau tilawah, kemudian ziyadah atau menambah hafalan Al-Quran, murajaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya, ya. Bahkan biasanya di 10 hari terakhir puasa, ya, 10 hari terakhir Ramadan, itu biasanya kita mempunyai kebiasaan untuk benar-benar berdekatan dengan Al-Quran, melebihkan waktu dengan Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk ada program tasmi Al-Quran, ya, atau simaan Al-Quran, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syifa atau penyembuh, ya, obat, seperti itu. Biasanya kita memiliki banyak masalah, ya. Banyak masalah itu biasanya kita curhat sesama manusia, tetapi manusia tidak ada daya dan upaya untuk membantu memberi solusi. Nah, sebenarnya Al-Quran lah
yang menjadi obat. Allah memberikan kitab Al-Quran itu untuk menjadi perantara bagi kita bagaimana Allah banyak sekali memberi solusi. Sebenarnya kita harus mengetahui ya arti-arti atau makna apapun yang sudah tercantum di dalam Al-Quran itu sebenarnya itu adalah solusi dari setiap permasalahan kita. Ya, bagaimana kita bisa berdekatan dengan Al-Quran, yang mana kita tadi mempercayai bahwa Al-Quran adalah obat atau syifa bagi hati kita. Dalam Quran surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Allah berfirman, Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah syifa sebagai penyembuh. Bagaimana hati kita ketika sakit atau pikiran kita ketika tidak tenang, kemudian jiwa kita tidak nyaman, ya kita kembalikan ke Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah solusi dari segala permasalahan. Bagaimana kita bertilawah, ya memaknai tilawah itu, kemudian apa yang menjadi tujuan untuk tilawah itu tadi. Apakah tilawah biasa itu bisa menjadi obat bagi hati kita atau tidak? Ya, semuanya kembalikan ke niat kita masing-masing. Tilawah sebagai ibadah atau tilawah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Nah, kembalikan ke niat kita, ya. Nah, kemudian kuncinya adalah bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran, ya, sementara hati kita belum tenang, masih banyak pikiran, masih belum merasa nyaman karena masih banyak masalah itu tadi, sehingga kita merasa tilawah Al-Quran itu adalah sebuah paksaan, bukan menjadi kebiasaan. Nah, ini adalah salah satu niat yang salah dan keliru, ya, karena hati kita belum bisa memaknai bahwa Al-Quran itu adalah syifa, bahwa Al-Quran adalah penyembuh atau obat bagi hati kita. Maka dari itu, healing with Quran itu adalah salah satu solusi untuk menyembuhkan segala penyakit dari segala hati, ya, obat dari segala penyakit hati yang kita miliki. Cara terbaik kita untuk mengobati hati atau penyakit yang ada di dalam hati kita adalah healing with Quran tadi, ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan atau kita bisa berhealing dengan Al-Quran, ya. Salah satu caranya adalah dengan coba kita memilih ayat-ayat tematik sesuai dengan perasaan kita saat itu. Misalnya kalau sedang galau atau sedang sedih, sedang merasakan kurang enak hati, ya. Salah satu contohnya coba di dalam Quran surah Ar-Rahman, ya, ada banyak, ya, ayat-ayat yang berulang-ulang kali disebutkan. Contohnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba kita renungkan lagi, kemudian kita baca sekali lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita renungkan lagi berkali-kali, kita baca terjemahannya, kita baca maknanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sampai 3 kali, ya, atau berapapun kita mengulang-ulang ayat yang sesuai dengan perasaan kita atau sesuai dengan hati kita. Kemudian kita baca dalam sholat, ya, tidak hanya sholat wajib saja, boleh sholat sunnah ketika kita memang sedang ingin memaknai ayat-ayat tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara healing with Quran, ya. Tadi pertama, pilih ayat Al-Quran, ya, pilih ayat tematik sesuai dengan perasaan kita. Kemudian yang kedua yaitu baca dan
pahami terjemahannya ya. Yang ketiga yaitu baca di dalam sholat, kemudian kita maknai isinya, maknai artinya itu seperti apa. Selain itu misalnya ada lagi, bagaimana ketika kita atau ada teman kita yang curhat ke kita, kok saya galaunya sedang memikirkan dunia ya, maksudnya sementara ini kok saya merasa jauh ya dari dunia, sering melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik ya, kemudian ingin rasanya bertobat. Nah, ayat apa yang dicari? Coba di surah Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Nah, ayat itu tentang apa? Tentang proses kematian ya, proses bagaimana Allah mencabut nafasnya ya, mencabut nyawanya dalam kerongkongannya ya. Kemudian coba kita ulang sekali lagi di dalam sholat, kita kemudian baca terjemahannya satu persatu atau satu ayat, kemudian kita gunakan di dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Kita ulang berkali-kali ya. Nanti Allah yang akan mengetuk pintu hati kita. Nah, kemudian bagaimana kita lebih berdekatan lagi rasa ayat itu sesuai dengan apa yang ada dalam perasaan kita memaknainya, kita harus mentadaburi setiap arti dari ayat tersebut. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk merenungkan, coba kita renungkan misalnya setiap bacaan itu kita baca setiap sholat tahajud atau qiyam lail ya, bagaimana nanti Allah yang akan menyentuh hati kita dengan ayat-ayat yang memang Allah turunkan untuk kita, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan perasaan kita ya. Tidak hanya tilawah saja ya, tetapi juga harus mentadaburi tadi itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk healing with Quran atau healing dengan Al-Quran. Memaknai artinya, memaknai terjemahannya, kemudian kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, nah, sehingga kita bisa yakhirunal alqani sujada, kita bisa menangis dan tersungkur atau bersujud sepanjang malam. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana kita untuk healing with Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga kita tidak bisa menyanyiakan, kita tidak akan bisa menyanyiakan waktu atau wasting time ya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semoga ayah bunda semuanya rahmatullah dan teman-teman semuanya, target Ramadan ini bisa tercapai ya, baik itu berdekatan dengan Al-Quran, tilawah, hafalan, murajaah maupun ibadah-ibadah yang lainnya, semoga bisa terlaksana, tercapai dan lebih baik dari tahun yang kemarin. Barakallahu fiik. Sekian dari saya, afwan minkum kalau banyak salah. Semoga bisa dipetik salah satu hikmah yang positif ya, hikmah yang baik, nilai-nilai yang positif. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Afwan minkum, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.